Balik lagi ke ruang cerita. Hari ini kita mau bahas soal tema privasi. Privasi tuh sekarang udah di mana-mana ya. Jadi semua orang itu udah sampai anak kecil aja tuh suka kalau marah, ini privasi gitu, kayak masuk ke kamar anak, terus ganti baju gitu-gitu kan udah diajarin ya anak-anak ya. Nah, yang mau kita bahas dari privasi sekarang itu tuh privasi soal password HP sama pasangan. Jadi password deh, semua password kan ada sosmed, ada akun bank, ada password handphonenya sendiri gitu kan. Kadang beberapa pasangan ada yang merasa kalau password akun sosmed tuh privasi gitu kan. Ada yang merasa itu bukan privasi. Kalau aku pribadi kalau udah di tahap suami istri kayaknya bukan sesuatu yang mau diprivasikan lagi sih. Hal-hal kayak gitu tuh hal-hal receh yang harusnya emang pasangan kita tahu. Kalau nanti amit-amit terjadi sesuatu, terus orang-orang nggak tahu password HP kita, misalnya orang-orang nggak tahu password sosmed kita, siapa yang mau ngabarin, siapa yang mau nyari tahu, siapa yang mau ngurusin, itu kan semua nanti ke pasangan kita. Jadi kayaknya kalau di aku sih, aku password pasti tahu semua sih harusnya kalau udah sampai ke hubungan pernikahan ya. Apalagi kan kalau pernikahan itu kan bukan cuma bersatu jiwa, juga bersatu raga gitu kan. Bayangin aja kalau kamu udah tidur di satu kamar yang sama, di ranjang yang sama orang itu, bahkan mungkin udah punya anak, tapi masalah hal kecil yang kayak password HP atau password sosmed itu dia pasti bilang privasi. tuh lucu karena ibaratnya kita udah pernah melihat dia secara keseluruhan gitu loh, sampai setelanjang-telanjangnya tuh udah lihat gitu kan, semua udah dilihat, terus mau hal yang receh kayak begitu tuh diprivasiin, menurutku aneh sih. Jadi menurut kamu password HP, password e-banking gitu itu termasuk hal receh ya untuk yang udah menikah ya ini ya kasusnya ya? Karena mereka kan bakalan jadi satu tim, maksudnya menikah itu kan kamu bersatu sama orang ini gitu kan, udah bareng, udah tinggal bareng, rumah sama, semua udah sama. Berarti hal-hal yang kayak gitu ya seharusnya pasangan kamu tahu sih, karena nanti ya balik lagi kayak tadi, kalau ada kejadian apa, ada sesuatu amit-amit terjadi kecelakaan misalnya gitu kan, terus perlu ada yang buka HP-nya atau ada tindak kejahatan, terus ini amit-amit pasangan lagi terkapar di rumah sakit, perlu bukti, perlu apa, kan yang bisa buka harusnya pasangannya sendiri. Kalau nggak ada, siapa yang mau nyari tahu, siapa yang mau bantu gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya, karena udah jadi satu tim gitu loh, jadi satu tim yang sama, kenapa hal yang semudah itu nggak mau dikasih gitu. Kalau aku sih gitu sih. Jadi padahal ya tidur udah di ranjang yang sama gitu loh, ibaratnya semua udah tahu deh, dalam-daleman luar dalamnya udah tahu. Terus hal yang semudah itu, maksudnya yang semudah password HP itu kan mudah banget ya, nggak dikasih tahu tuh menurutku aneh. Jadi aku kurang setuju kalau ada pasangan yang bilang privasi sih, kayak gitu sih. Oh kan setiap orang perlu punya privasi. Jadi aku kan sama dia udah 24 jam per 7, 24 per 7, terus handphoneku masih mau dibuka lagi gitu sama dia. Loh emang kenapa? Dia kan bukan musuhmu gitu maksudku. Kalau aku sih ya itu kan timmu, satu tim sama kamu. Dia berarti ada di pihakmu. Kenapa kamu takut gitu untuk ngasih sesuatu yang sebenarnya ukurannya buat aku receh sih. Password tuh receh menurutku, karena siapa lagi yang akan bantu kita kalau bukan pasangan kita, karena kita udah nggak tinggal sama orang tua, kita udah bener-bener jadi ibaratnya udah kayak anak rantau nih berdua ya, satu udah nggak sama orang tuanya, satu udah nggak sama orang tuanya, bener-bener berdua gitu, apalagi ya yang udah bener-bener tinggal berdua. Terus Itu udah kalau kita saling ngasih tahu password sosmed atau handphone masing-masing itu kayak ada saling kepercayaan gitu ya, nggak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita lagi ngapain malam-malam nih, lagi main HP, ntar pasangan kita lihat gitu, ini lagi ngapain gitu kan, timbul kecurigaan gitu kan. Tapi kalau kita tahu kan password-passwordnya kan, kita bisa ngecek itu. Kita juga sebagai yang main HP malam-malam gitu, jadi merasa tenang juga kan. Istriku nggak bakal mikir macem-macem gitu kan, karena dia bisa ngecek gitu kan.
kan. Walaupun sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya, cuman hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin nggak keluar dalam omongan tapi cuma dipendam dalam hati, itu kan bisa jadi masalah Iya, benar benar masalah benar. terpendam yang bisa keluar kapan aja gitu kan ya. Terus menurutmu, aku menarik nih, apa, kecurigaan. Menurutmu, curiga itu sama pasangan perlu nggak sih? Menurutku bukan perlu atau Eee, enggak ya, itu apakah wajar gitu? Maksudnya heeh, wajarkah terjadi meskipun mereka udah nikah, kayak kita nih udah nikah gitu, terus sesekali aku curiga nih sama kamu atau berpikiran negatif. Menurutmu itu wajar nggak sih? Bisa terjadi nggak sih itu mungkin? malah menurutku sih itu wajar dan bisa terjadi sih, Mhm. itu makanya aku ngasih password semuanya ke kamu gitu, biar aku nggak dicurigain lagi gitu. Karena kan menjadi suspek curiga itu kan nggak enak ya Heeh sebenarnya, kita heeh, heeh dicurigain dan heeh. kita harus menjelaskan gitu tiap Mhm kali mhm. curiga gitu, kan kita juga Mhm jadi nggak nyaman gitu. Makanya udah aku buka semua biar tidak ada kecurigaan kayak Iya. gitu ya menurutku. Tapi untuk orang-orang yang emang mereka menyepakati untuk, eee, ini privasiku, ini privasimu, itu Mhm aku bisa menghargai sih. mhm. Karena udah ada kesepakatan gitu ya, Heeh kecuali heeh. emang ada yang, "Oh ini aku nggak mau," gitu. Heeh heeh Padahal heeh. itu kayak, Yang satu terpaksa yang nih satu terpaksa, yang mengikuti. Misalnya yang mengikuti, satu, yang aku satu maunya privasi atau yang satu aku maunya dibuka semua gitu. Tapi yang iya, satu sebenarnya nggak setuju gitu maksudnya. mhm. Nah itu Oh. akan jadi masalah tersendiri itu nantinya sih Mmm. menurutku ya, Mhm mhm. kecurigaan-kecurigaan kayak gitu Mhm. pasti bakalan ada gitu, Mhm. Mhm itu mhm sih. mhm. Bener bener. Kalau aku sih, eee, menurutku hubungan itu landasannya tuh, 2 sih, kejujuran atau kesetiaan gitu, yang kedua kepercayaan kan. Terus, ada beberapa orang yang bilang, nomor satunya tuh kepercayaan. Aku bodo amat sama nomor satu dan nomor 2 ya. Misalnya nomor satu kepercayaan, kedua kejujuran gitu. Tapi kalau aku kejujuran dulu baru kepercayaan, karena kan kepercayaan itu menurutku adalah akibat gitu kan, sebabnya karena kita jujur orang jadi percaya gitu kan. Jadi ya kejujuran itu ya datangnya ya semuanya aja gitu loh, terbuka aja. Kenapa sih? Karena nanti kan hidup kita sama dia, masalah kita juga akan mungkin diselesaikan sama dia juga gitu. Jadi masalah diselesaikan berdua, ada apa diselesaikan berdua, ya udah terbuka aja karena ya landasannya tadi itu, kalau aku sih untuk menjalin hubungan 2, orang ini jujur atau enggak. Kalau orang ini jujur aku bisa percaya, aku lanjut sama dia gitu sih. Kalau enggak, dan aku membaca di beberapa studi kasus, ternyata orang-orang yang, punya apa ya, punya kecenderungan pengen punya apa ya, merahasiakan sesuatu lah ya. Jadi entah itu dia, eee password-nya lah atau merahasiakan apapun gitu, itu dia punya kecenderungan ada sesuatu yang ditutupi gitu, maksudnya ada sesuatu yang, sebenarnya, kesalahan lah, maksudnya apa sih, kayak kebohongan, kesalahan, sesuatu yang ingin ditutupi gitu loh. Jadi kalau password tuh menurutku itu hal receh banget untuk, pasangan menikah. Bahkan kita pun dulu udah dari pacaran ya, dari pacaran Mhm, password-password-an udah tahu gitu yang udah, mhm. karena aku merasa akan hidup sama dia, ya udah gitu kasih aja, kenapa, aku juga nggak macam-macam gitu kan. Iya, tapi kalau pacaran masih baru-baru pacaran jangan sih Iya, menurutku ya. heeh, Karena maksudku tetap harus ada boundaries ya, karena masih pacaran itu kan masih bener banyak hal yang bisa bener. terjadi gitu. Sebaiknya sih waktu pacaran jangan Jangan dulu, ya nanti kalau udah nikah nikah baru baru kalau udah yakin lah apalagi sama orang itu. m-banking gitu ya, Iyalah, internet jangan. banking jangan jangan sampai nanti bisa disalahgunakan ya. Kita kan nggak tahu apa namanya pacaran kan baru sebentar gitu. Pacaran yang udah Iya, lama aja kan bisa bisa bener putus gitu bener, kan heeh, tanpa putusnya dan tanpa tanggung jawab kan. Kalau mhm, suami istri kan kalau bercerai kan ada prosesnya, ada tanggung bener jawabnya gitu kan. bener. That's why balik lagi, eee, kalau pacaran itu ya, kalau aku sih ini jadi panjang ke pacaran nih. Kalau pacaran itu ternyata yang aku baru tahu sekarang nih setelah aku nikah, pacaran itu ternyata yang dicari itu bukan fisik, bukan kaya, tapi, nilai-nilainya nih. Yang pertama nilai-nilainya orang ini, cocok nggak sama kita, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia jujur. Terus yang kedua, eee, cari yang ngobrolnya nyambung gitu. Mhm, Jadi karena nanti pernikahan, guys, aku kasih fun fact pernikahan ya. Pernikahan itu isinya bukan cuma
seks. Jadi seks itu tuh nomor kesekian, yang nggak tahu nomor berapa, tapi yang paling sering akan kita hadapi adalah ngobrol. Jadi komunikasi. Jadi mungkin isinya 90% komunikasi, sisanya baru yang lain gitu. Jadi jangan kalian pikir aku mau nikah karena menghindari zina misalnya, aku mau nikah karena umur misalnya, tapi cari yang benar-benar emang nyambung ngobrolnya sama kamu, visi dan misinya sama, nilai value-nya sama gitu, yang atau nilai dan value-nya yang melengkapi kamu, yang kamu akan bisa terima gitu. Sama nilai yang jelek-jeleknya. Jadi kalau pacaran kan biasanya masih ditutup-tutupin, makanya itu kayaknya kalau untuk ngasih password-passwordan ke pacaran yang jangan dulu, karena masih banyak yang ditutupin biasanya kan.